Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktikum farmakognosi simplicia lada hitam atau pipen nigrum. Adapun dosen pengampunya ada Bapak Prof. Resmi PhD dan Ibu Nurul Ambardani MS. Untuk anggota kelompoknya ada Nurlaili Salimah, Raihan Langla Anugrah, Selviana, Sasti Anastasia Taufik, Silvi Astuti, Sukmana Laksana Saputra, Tiara Rahmadesti, dan Yasa Yunita Syahra. Nah, untuk tujuan praktikum kali ini, praktikan dapat mengidentifikasi fragmen-fragmen spesifik yang terdapat dalam simplicia biji lada hitam. Nah, untuk latar belakangnya, secara umum Indonesia sangat dikenal dengan kekayaan alam dengan rempah-rempah terutama biji lada hitamnya. Lada hitam berasal dari tanaman Piper nigrum, Piperaceae, digunakan oleh masyarakat sebagai bumbu dapur untuk menambah cita rasa masakan. Nah, lada hitam memiliki kandungan kimia berupa saponin, flavonoida, minyak atsiri, falandren, dipenten, pilen, limonel, alkaloid, piperan, kafisin, kalvarkol, kalamin, dan minyak lemak. Nah, untuk baunya mempunyai aromatik, rasa pedas, hangat, dan sedikit pahit dari lada hitam bermanfaat sebagai penyegar, penghangat badan, merangsang semangat, dan meningkatkan sekresi keringat. Ini menurut Sumari dan kawan-kawan pada tahun 2011. Simplicia lada hitam yaitu serbuk berwarna coklat muda. Fragmen pengenal adalah kelompok butir pati yang berupa massa polyhedral. Fragmen epikap, fragmen hipodermis dengan parenkim dan kelompok sel batu. Fragmen endokap dengan sel piala kerap kali masih berlekatan dengan spermodem. Fragmen epikap berikut hipodermis, fragmen parenkim dengan sel sekresi menurut Debkes RI pada tahun 1980. Lalu di sini khasiat dan kegunaannya yaitu digunakan sebagai stomatik, karminatif, dan bumbu masak. Khasiatnya dari buah lada itu yaitu dapat mengobati kaki bengkak pada ibu hamil, kolera, nyeri haid, rematik, solesma, air mani yang encer, dan juga dapat mengobati impoten menurut Septiatin pada tahun 2008. Selanjutnya ada teori dasar. Secara umum, buah lada berbentuk seperti bola buah yang masih muda atau mentah memiliki kulit luar berwarna hijau, mengkilap. Setelah masak, berbuah menjadi kuning dan merah menyala. Kulit luar buah yang sudah masak terdapat cairan manis karena mengandung sedikit nira nutritif. Buah lada terdiri atas beberapa lapisan, dari luar ke dalam berturut-turut sebagai berikut. Kulit luar atau epikarp, kulit dalam atau epikarp dalam, kulit ari luar atau mesokarp luar, kulit ari dalam atau mesokarp dalam, dan daging buah. Buah lada memiliki rasa pedas yang berbeda dengan pedas dari cabai rawit. Rasa pedas lada dipengaruhi oleh daerah tempat pertumbuhan tanaman menurut Sarpian 2013. Selanjutnya, untuk tanaman lada mempunyai batang tipis hijau tua dengan banyak buku-buku yang membengkak tempat tumbuhnya daun, tunas akar yang mengkaitkan batang dengan penunjangnya, dan malai bunga. Dalam keadaan liar, tanaman dapat tumbuh sepanjang 10 meter atau lebih. Tetapi pada kondisi budidaya, pertumbuhannya dikendalikan untuk mempermudah pemanenan. Menurut Sastra Hidayat pada tahun 2016. Lada hitam digunakan dalam menyembuhkan nyeri dan menghangatkan badan. Menurut Suparni pada tahun 2012. Untuk manfaat lain lada hitam yaitu digunakan sebagai obat disentri, kolera, kaki bengkak, nyeri haid, rematik, salesma, sakit kepala, dan digunakan sebagai obat luar menurut Haryanto pada tahun 2009.
Adapun klasifikasinya, menurut Rukmana 2003, klasifikasi lada hitam sebagai berikut. Untuk regnumnya plante, divisionya spermatophyta, untuk kelastiknya monocotyledon, dan untuk ordonya Pipereles, familinya Piperaceae, untuk genusnya Piper, spesiesnya Piper nigrum. Metodologi kerja, untuk alatnya ada 3, yaitu cover glass, object glass, dan spatel. Untuk bahannya juga ada 3, yaitu mikroskop, preparat lada hitam, dan reagen. Selanjutnya ada prosedur. Ambillah sedikit preparat dan dimasukkan ke dalam objek gelas, lalu ditambahkan 1 tetes klorhidrat, kemudian tutup menggunakan cover glass, dan letakkan preparat di bawah mikroskop. Kemudian diamati dengan pembesaran 10x10 dan dicatat hasilnya. Selanjutnya ada sel batu. Ini pengamatannya dari lada hitam. Untuk hasilnya sel batu dari hipodermis, dan gambar mikroskop selanjutnya untuk hasilnya fragmen epikap berikut hipodermis. Pembahasan simplisia merupakan bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Adapun percobaan kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi fragmen-fragmen spesifik yang terdapat dalam simplisia lada hitam. Dan sampel yang kita gunakan yaitu lada hitam atau Piperis nigrum fructus. Perlakuan pertama yaitu menyiapkan serbuk lada hitam lalu diambil dalam jumlah kecil menggunakan spatula dan diletakkan pada kaca preparat. Kemudian ditambahkan 1 tetes larutan chloral hidrat. Penambahan chloral hidrat bertujuan untuk membuat simplisia melekat pada preparat dan menghilangkan kandungan sel seperti amilum dan sehingga dapat terlihat dengan jelas fragmen-fragmen di bawah mikroskop. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan hasil pengamatan mikroskopis pada simplisia lada hitam, terdapat kelompok sel batu dan hipodermis dan fragmen epikar berikut hipodermis. Selanjutnya, kesimpulan. Pada praktikum kali ini, mengenai uji mikroskopis simplisia lada hitam atau Piperis nigrum fructus, dapat disimpulkan bahwa pada simplisia lada hitam terdapat kelompok sel batu dari hipodermis dan fragmen epikap berikut hipodermis. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.